Fungsi kemonotonan. Oke. Oke. Ya, sudah nampak di layar, Tio? Kelihatan? Udah, Bu. Oke. Nah, teman-teman, kemonotonan fungsi itu adalah kita mau menganalisa graf tahu nih, oh nanti turun itu ada di sekitaran nih. Nah, ini turun. Berarti kalau di area sini turun, oh berarti di arah, kita lihat arah tanda panahnya ya. Pokoknya lihat X itu harus ke arah positif ya, jangan ke arah negatif, jangan ya. Nah, ini berarti tanjakan nih. Kalau tanjakan berarti kita naik nih saat naik. Nah, kemudian ini turunan nih, di sini turun. Jadi kayak kalau kalian belajar geografi ya, kontur tanah tuh ya, di mana tanjakan, di mana turunan. Nah, ini nih nanti kita akan mengenal itu. Ini disebut kemonotonan fungsi ya. Jadi ini monoton naik namanya nih, monoton naik. Ini monoton turun nih di kisaran berapa. Nah, ini nanti pekerjaan kita adalah mencari interval-interval ini. Di wilayah mana ya, daerah mana begitu. Nah, sekarang kita mau lihat definisinya dan teoremanya. Jadi suatu fungsi f itu akan ini harus terdefinisi ya, harus terdefinisi di selang interval yang diberikan. Maksudnya apa, Bu? Terdefinisi itu jadi nggak terputus ya, kurvanya itu mulus ada gitu ya. Jadi jangan pernah kurvanya seperti ini nih, ini seperti ini, terus ini nanti. Nah, ini terpotong-potong nih ya. Ini nilai A terpatah potong. Ini nih, namanya tidak continue ya, tidak terdefinisi di X sama dengan A. Jadi dia harus terdefinisi. Jadi harus yang ini, no, nggak mau. Suatu fungsi f disebut naik. Nah, ini monoton naik apabila di setiap X1 dan X2 di interval I itu, nah ini nilai f X1-nya itu lebih kecil daripada fx2, ya kan? Jadi untuk X1 itu lebih kecil dari X2, maka kalau kita substitusi ke fungsinya, nah ini berarti kalau F1 ini X1 ya, ini X1. Ini X1 yang di sini tuh X1 sebelah kirinya nih, ya kan? Tetapi perhatikan ini nilai Y-nya lebih besar nih, ya kan? Ini adalah 2. Nah, apa yang terjadi? Di sini ternyata nilai Y1 itu sama dengan X2. Nah, perhatikan apa yang terjadi nilai Y2 dengan Y1 daripada ini bukan naik nih. Nah, kita perhatikan juga nih di grafik kita turun kan? Monoton naik. Begitu ya? Paham ya? Jadi kita membandingkan X-nya sama Y-nya. Kalau X1 lebih kecil daripada Y2, maka dia pasti naik gitu ya. Kalau tandanya sama nih, pasti naik. Kalau turun, ini X1 itu lebih kecil dari X2, tetapi kenapa fx1 lebih besar dari fx2? Kita menganalisa dari nilai-nilainya saja tanpa harus melihat gambarnya, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada teorema. Untuk mempermudah definisi ini supaya kita lebih mudah mengingatnya, nah maka kalian M dengan garis. Oh, enggak mau ini, tidak merespon. Bentar. Ini dari tadi lepas-lepas dulu. Oke, kita buka lagi. Bismillah. Saja yang belum keluar. Oke, nah, gradien itu adalah kemiringan garis. Nah, berarti hanya itu lebih positif. Kalau gradiennya minus, ini negatif. Turunan pertama ya, karena begitu aja lebih mudahnya ya. Kita menggunakan teoremanya. Nah, perhatikan nih gambarannya di sini. Ini adalah gradiennya yang gradiennya negatif nih. Oh, berarti turunan gitu ya. Ini gradiennya positif lagi, tanjakan. Nah, sekarang kita mau latihan soal. Contoh soal. Nih, perhatikan. Diketahui fungsi fx-nya adalah sepertiga x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 5x plus 10. Tentukan interval agar kurva y naik. Oke, yang A dulu ya. Berarti kita memakai teorema tadi. Kurva f aksen x lebih besar dari 0 gitu ya. Nah,
Berarti kita cari turunan dari fx tuh kali 3, 2 kali 2, x lebih besar dari 0 nih. Berarti kita harus lebih besar dari 0. Nah, kalau dapat seperti ini gimana caranya? Nah, kalian ingat pertidaksamaan kuadrat ya, waktu kelas 10 nih, berarti kalian harus memfaktorkan fungsinya ya. X kuadrat min 4x min 5 difaktorkan jadinya apa, Re? Halo, Re. Faktori, Re. Re, kamu ke toilet kah? Apa di sini? Oke. Rada apa? Wifi-nya rada ngelag di sini. Oke. Suara saya terdengar jelas? Kalau sekarang udah jelas, Bu. Oke. Difaktorkan, Re. X kuadrat min 4x min 5 difaktorkan. Jadinya x dikali ketemu min 5, dikali ketemu min 5, ditambahin ketemu min 4. Faktornya min 5 berapa sama berapa, Re? 1 sama 5 ya. Ya kan? Iya. Ya, karena dia bilangan prima ya. Angka 5 itu prima, berarti dia perkalian 1 sama dirinya sendiri. Nah, sekarang supaya dijumlahin ketemu 4, min 4 ya, berarti yang min di mana? Di 1 apa di 5, Re? Tadi yang 4 antara 1 sama 5 ya tadi ya? 1 sama 5 ini nanti akan ditambahin supaya ketemunya min 4, berarti minnya ikut siapa? Minnya ikut 1 apa minnya ikut 5? Kemungkinan 5. 5 ya. Nah, Iya. seperti ini. Jadinya di sini plus 1 sama min 5. Begitu. Jadi, setelah kalian dapat seperti ini kalian hitung dulu ya, 5 sama dengan 0 dulu. Ini tanda pertidak sama. Kemudian gambar garis bilangan. Ingat kelas 10 ya. Min 1. Nah, ini perhatikan tanda pertidak samaannya nggak pakai sama dengan, maka ini bolong ya. Dikosongin, jangan diisi, jangan dihitemin ya. Kemudian cek uji titik pakai 0. 0 itu di antara min 1 sampai 5 ya. 0 substitusilah ke turunannya. Jangan ke kurva asli ya, karena kita mau cari min plusnya gradien di sini. Kalau 0 berarti min ya, Re ya. 0 kuadrat min 4 kali 0 berarti min 5. Min ya, Re? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau di sini min, ini kemungkinannya adalah plus. Nah, kita mau cari yang naik. Naik itu berarti yang turunannya positif kan? Nah, ya ini naik. Nah, berarti kita bisa tulis ini. Ini naik, naik, turun, naik. Ya udah, berarti sekarang kita bisa menjawab jawaban A sekaligus jawaban B. Nah, kurva naik pada interval, jadi kurva naik pada interval X. Nah, ini, aduh. Nah, sekarang kesimpulan kita adalah kurva naik pada interval. Nah, intervalnya berarti ini kan naik, nggak naik turun naik. X kurang dari min 1 atau kurva turun. Keluar lagi. Oke. Nah, berarti kurva turun pada interval turun berarti karena ada 1 berarti di antara ya. X-nya kita tulis di tengah 1 atau min 1 kurang dari X, kurang dari ikuti yang di modul atau ikuti cara saya ini. Gambar garis bilangan sekali, langsung ditulisin plus itu simpulan. Yang plus itu berarti wilayah naik. Kalau ada 2 wilayah berarti pakai atau ya. Kemudian kalau hanya 1 berarti X-nya di antara. Apakah jelas? Contoh 1, silahkan yang belum paham boleh bertanya dulu sebelum kita Iya, lanjut. permisi Bu Helan. Pak Andaru. Misalkan yang kayak di ini Bu, kayak di tengah-tengahnya itu naik Bu, kemudian di pinggirnya itu turun, itu gimana ya Bu? Oke, berarti gini. Kalau nanti soalnya kemudian ketemu ini contoh. Oke, ini ya sebelum contoh 4. Jadi kalau misalnya nanti kalian dapat soal itu begini nih. Fx sama dengan cari angka yang bisa difaktorkan. Sebentar.
Sebentar ya. Oke, coba ini ya. Yang dua. Yang dua. 3 X pangkat 3 plus 7/2 X pangkat 2 min 6X plus 5. Oke, tentukan interval naik dari kurva tersebut. Nah, misalnya kayak gini, Handaru. Oke, langkah pertama berarti apa yang harus dikerjakan? Yang turunannya dulu, Bu. Turunannya dulu, kemudian lihat ke sini ya. Yang ditanya adalah interval naik. Kita cari turunannya dulu. F aksen X. Apa Handaru turunannya? F. Berarti ini, Bu. Min 2 X pangkat 2 Ya. plus 7X min 6. Min 6. Oke. Terus kurva akan naik jika syaratnya apa? Kurva akan naik jika syaratnya itu aduh, Apa tadi? Apa tadi? Kita kembali lagi ke sini. Kurva akan naik apabila, nah itu bisa dilihat lagi. Fungsi akan naik jika yang posisi bentar. apa? Syarat fungsi naik. Syarat fungsi naik jika Fx lebih besar daripada 0. Benar atau enggak ya? Benar. Fx apa F aksen X? Oh, F aksen, Bu. Lebih besar daripada 0. Oke. Nah, ini harus selalu diingat ya. Jika turunannya, gradiennya itu positif ya. Tanjakan nih kan. Karena F aksen itu kan gradien ini. Ini adalah gradien. Positif. Nah, kalau gradien positif berarti dia tanjakan gitu ya. Arahnya ke sana. Nah, ini pasti naik. Naik. Nah, begitu cara melihatnya. Nah, kita sudah dapat F aksen, tinggal masukkan ke sini. Berarti min 2x kuadrat plus 7x min 6 harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian perhatikan nih, di depan x kuadratnya itu minus. Nah, ini kita keluarkan dulu minnya nih. 2x kuadrat min 7x plus 6. Nah, begitu ya. Kemudian kita faktorkan, Handaru, faktorin. Caranya gimana? Nih, saya ajarin. Cara memfaktorkan yang di depan x kuadrat bukan 1. Caranya adalah gini. 2x kuadrat min 7x plus 6. Ini 2-nya kita kali ke belakang nih. Jadi x kuadrat min 7x plus 12. Oke. Nah, habis itu tinggal faktor ini.
kita cari faktornya 12 jika ditambah ketemu 7 nih. Ya 4 sama 3 ya. Min ya, benar? Handaru? Ya, Bu. Ya udah. Min 4, min 3. Tapi jangan lupa ini tadi kan kita membuang 2 nih. Jadi ini harus dibagi 2. Gitu? Nah, maka ini kalau kalian kembalikan lagi, dia jadinya gini. Ini X min 2 kan, karena 4 dibagi 2. Nah, yang ini 3 dibagi 2 nggak dapat. Oh, ya udah ini jadi 2X min 3. Nah, di sini berarti X min 2 sama 2X min 3. Begitu caranya, cara cepat dapatnya ya. Oke? Oke. Nah, berarti dari sini kita cari lagi nih. Ini minnya jangan dilihat dulu ya, di min aja. Min sama tanda pertidaksamaannya di min aja. Yang penting kita dapat X min 2 disama dengan 0 dulu ya. Kita dapat X-nya 2, kemudian 2X min 3 kita sama dengan 0. Berarti X-nya 3/2 ya. 1,5, Bu. Ya, terus kita gambar garis bilangan dulu nih. Gambar garis bilangan. 2 sama 3/2 lebih kecil siapa, Handaru? Yang ini, Bu. Ya, Bu. 3/2 dulu di sini ya. Yang Ya, di Bu. sini 2. Oke. 0 ada di mana, Handaru? Di sini, Bu. Di kiri, di tengah, di kanan? Di kiri, Bu. Kiri. 0. 0 substitusi ke turunannya. Substitusi ke sini ya. Nah, hasilnya min apa plus? Yang sebelah kiri itu min, Bu. Min. Berarti di sini plus ya. Ya, Bu. Ini min. Ini turun. Ini naik. Ini turun. Nah, yang ditanya apa? Naik. Oh, berarti yang di sini. Yang kita ambil yang di sini. Oke, Handaru? Ya, Bu. Jadi, kurva naik pada interval. Nah, berarti X, karena di tengah sendirian, berarti X-nya di tengah gini ya. Dari 3/2 sampai 2. Apakah paham, Handaru? Terjawab? Paham, Bu. Terjawab ya? Ya, Bu. Jadi, ini minnya, min ini sama tanda pertidaksamaannya, itu nanti kepakainya sebenarnya saat kalian menentukan min plus ini. Min plus ini. Jadi sebenarnya hitungannya itu kita konsentrasi pertama, langkah pertama adalah mencari nilai X ini untuk batas garis bilangan ya. Nah, kalau X ini udah dapet ya udah, ini kita selalu kembali ke sini. Gitu ya. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi untuk soal ini? Silakan, yang belum terlalu paham segera ditanyakan supaya nggak numpuk-numpuk nggak pahamnya. Cano, ya apa? Itu yang apa? Yang min 2x kuadrat tambah 7x kurang 6 tuh turunannya itu ya, Bu, yang Ya. fx itu. Turunan dari sini. Nih, Oke. ininya. Oke. Cano, kamu ke toilet. Kameramu kok mati? Itu ke toilet, Ervin. Enggak, Bu, cuman dia mic-nya lagi bermasalah. Oh. Itu kamu udah ini submit GCR? Google Form? Saya, Bu. Itu. Ya, Bu. Udah? Udah, Bu. Oke. Paris juga udah ya? Oke, apakah masih ada yang mau bertanya tentang dua soal ini? Aman? Bu. Apa? Itu yang di kiri, Bu, paling kiri. Bawah itu X min 2, 2X min 3 ya, Bu? 2. Ini loh, dikali 2. Karena 3 dibagi 2 kan nggak bisa. Yuk, pecahan ya.
maka 2-nya kita kali sama X. Kita kali silang ya. Dipindahin gitu, Bu? Dikali silang. Yang ini kan 4 dibagi 2 kan bisa dapat 2, ya udah jangan dikali ke X. Oke. Oke. Contoh lagi ya, kita mencoba memfaktorkan karena nanti kalau sama Bu Helen biasanya dapat yang pemfaktoran di depan X-nya itu enggak ini. Misalnya kasih soal yang agak susah biar Ervin mikir. Ervin lagi. 7x kuadrat, apa ya kira-kira ya? Sebentar. Saya coba bikin ini dulu. Apa ya? Kalau 7, berarti 7. No. Yes. Min 5. Oke. Min 34x min ya. Min berarti min 5. Oke, ya coba yang ini. Difaktorin. Caranya gimana tadi? Caranya gimana? Ayo. Seto. Ini difaktorin nih, Seto. Gimana caranya tadi? Pertama 7 dikali min 5 ya? Ya, X kuadrat, min 34-nya diem aja. Terus 7 kali 5 berapa? Min 35. Ya, 35. Terus habis itu min 35 itu adalah berapa kali berapa? Faktornya 35? Min 5 kali 7 ya, Bu. Min 5 kali 7. Ini dikali berapa nih? Ditambahin. Ini tambah ya. Ditambahin sama dengan 2. Ini maunya min 34. 35 kali 1 kali berarti min. Iya enggak? Iya kayaknya, Bu. Iya, berarti di sini X min 35 sama X plus 1 ya. Tetapi karena kita membuang 7, jangan lupa ini dibagi 7 dibagi 7. Oke? 35 dibagi 7 bisa, Seto? Min 5. Min 5. Oke. 1 dibagi 7 nggak bisa, ya udah 7x plus 1. Nah, ini gini. Ini cara tersembunyi aja ya. Ini hidden, dibuat hidden aja. Begitu. Mudah kan? Jelas ya caranya ya? Oke, jadi nanti jangan pusing tuh kalau di depan X kuadratnya nggak 1, jangan bingung lagi ya, memfaktorkannya gampang kok. Caranya gimana? 7-nya yang koefisien X kuadrat itu kita kali sama konstantanya, kita letakkan di sana. Kemudian ya udah kita tinggal cari faktornya dia. Nanti kayak biasa aja. Nah, habis itu kembalikan lagi 7-nya ya. Ini dikembalikan lagi di sini. Gitu. Ini cara hidden nih, dua step ini di hidden aja, di coretan aja. Oke, bisa ya? Kita pindah ke soal yang pecahan tadi. Mencari kemonotonan grafik yang fungsinya pecahan. Saya ambil di sini aja deh, kita kerjakan di sini. Ya enggak keluar masuk ya. Sebentar saya cari soalnya dulu. X kuadrat plus 3 X min 1. Contoh 4. Fx-nya adalah X kuadrat plus 3 per apa ya, lupa lagi deh.
X-1. X-1. Oke. Yang ditanya adalah interval naik dan turun. Oke. Nah, satu-satu ya prosesnya. Nah, kita mau cari yang turunannya dulu. Berarti f aksen X. Turunan kurva ini karena pecahan, berarti ingat lagi nih rumusnya apa ya? GG masih ingat rumusnya? Rumusnya apa ya? Ayo dicari. Ayo dicari. Halaman 1 ada rumusnya ya. Nggak usah cari modul yang lain. Di halaman depan ada rumusnya. Apa ya? Siapa yang udah ketemu rumusnya? Ronald udah ketemu rumusnya? Oh, nggak lagi ke toilet. Ditanyain ya. Helena, udah ketemu rumusnya? Apa Helena? Mana orangnya? Maaf Bu, tadi agak lag belum. Oke. Rumus turunan fungsi pecahan apa Helena? Masih ingat? Yang atas jadi U. Ingat Helena? Yang bawah jadi P. Oh, Helena ngapris. Oke. Saya cari gantinya aja deh. Paris. Rumusnya apa Paris? Fungsi pecahan turunannya apa? Ini yang kelempar siapa ya? Vivi, kamu masih di dalam? Vivi masih. U per V, Bu. U per V ya. Helena tadi hilang ya? Oke. Apa Paris? U per V berarti F aksen X-nya jadinya apa? Oh, Helena ada kok. Siapa yang kelempar ya? Apa Paris turunannya? Rumus turunannya apa? Oh, ada 2 lagi. Pan ada, Yuli ada, Marco ada. Itu Kera, Bona, C, Ryan, Dinda, Tono. Lisi ada? Oh, Lisi ada. Cia ada. Nadine ada. Vivi hilang. Vivi sama siapa? GG? GG kamu ada? Halo Bu, masih ada. Oh, masih ada. Ya Paris, rumusnya apa? Udah ketemu belum Paris? U per V, Bu. Iya. Rumusnya apa? Ya, rumus turunannya apa? 2X 2X per no. Rumusnya apa? Fx sama Bu, dengan dikalikan X-1 Bu. F aksen X sama dengan apa? Kandaru rumusnya? F aksen X sama dengan U aksen kalikan V. Terus dikurangi sebentar. Yang X pangkat 2 itu berarti U V aksen dikalikan V aksen. Ya, dibagi V kuadrat. V kuadrat ya. Ya, oke. Berarti ini 2X dikali apa Paris? Paris. 2X kali Kayaknya apa?
Sebentar, Bu. X ya, Bu. P dikali P-nya apa di fungsimu? Min 1, Bu. X min 1. Terus dikurang? Oh, ya, X kuadrat plus 3. X kuadrat plus 3 dikali? X ya. Akar X ya. Oh, 0, Bu. Lah, turunan dari X. Apa turunan dari X? 1, Bu. 1. Kamu dibagi divided by V kuadrat X min 1 kuadrat. X min 1 kuadrat. Oke, jadi sama dengan 2X pangkat 2 min 2X kuadrat. Sebentar. Nih, kok ternyata ini kok not responding. Oke, 2X kuadrat. Terus apa? Min 2X. 2X, terus? Min X pangkat 2, min 3. Min 3. Per 5 aja ya? Iya. Terus sama dengan? Sama dengan X pangkat 2, min 2X, min 3. Min 3. Per X min 1 kuadrat. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah turunannya. Kemudian bagian berikutnya kita akan mencari interval naik turun. Kurva akan naik dulu ya. Kita akan mencari yang naik dulu. Jika f aksen x, jangan lupa ya selalu. Nah, f aksen x kita udah dapat nih. Berarti x kuadrat min 2x min 3 per x min 1 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, itu berarti kalian mengingat kembali, kalian panggil lagi tuh pengetahuan kalian saat belajar di kelas 10. Ini pertidaksamaan pecahan ya kan? Yang diajarin Pak Widi apa Pak Bobi ya? Pak Widi kayaknya. Benar ya? Pak Trisusila, Bu. Oh, Pak Trisusila. Ternyata kalian IPS beda sama IPA ya. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan pecahan? Ingat lagi tuh wajahnya Pak Trisusilo. Nanti ingat pelajarannya. Apa ya? Menyelesaikan pertidaksamaan pecahan? Kita cari pembuat nol masing-masing ya. Atau faktorkan pembilangnya, kalau penyebutnya udah difaktorin ya, faktorkan. Jadi sekarang ini di depan x kuadrat 1 nih, ya udah tinggal faktorin aja. Yang bawah berarti jadi x min 1 ya. Nah, oke. Faktorin jadinya apa, Faris? Yang pembilangnya X plus 3, X min 3 sama X plus 1 gak sih, Bu? Oke, ya karena min 2 ya. Min 2 Bu. berarti min 3. Oke. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita dapat x pembuat nolnya. Kita cari satu-satu tuh. X plus 1 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya sama dengan, kok saya pakai koma. Dari sini kita dapat X-nya min 1. Kemudian X plus 3, X min 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapat X-nya adalah, nggak mau, ya udah geser ya. Saya tulis ulang deh ke sini. X plus 1, X min 3, X min 1, X min 1. Nah, berarti kita dapat X plus 1 sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat X-nya min 1. X min 3 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya min
salah 3 ya. Kemudian X min 1 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya sama dengan 1. Kemudian X min 1 sama dengan 0, kita dapat X sama dengan 1. Ini kembar. Nah, kalau kembar gimana caranya? Kita gambar garis bilangannya. Urutkan. Min 1, kemudian 1. Karena 1 kembar, kita bikin cabang. Antena ya. Ingat nggak Pak Tri ngajarin bikin antena? Kalau kembar ya. Alah, Kiki mah udah lupa kamu nih mesti. Oke, nah ini adalah pembuat nolnya ya. X pembuat nol. Masukkan ke garis bilangan. Nah ingat teman-teman, ini adalah gradien. Garis bilangan gradien ya. Berarti kita substitusinya adalah ke tadi. F aksen X-nya tadi adalah X kuadrat min 2X min 3 per X min 1 kuadrat. Nah, berarti kita substitusi ambil salah satu titik. Nah, kita pakai 0 aja ya. Nah, ini 0 ada di sini ya, Paris ya. Nah, ini substitusikan ke sana. Kita mau cari gradiennya min atau plus, maka keturunannya ya. Nilainya min apa plus? Paris, kalau 0 kita substitusi ke F aksen X. Maksudnya nilai min atau plus, Bu? Ini 0 masukkan ke X-nya. Jadi kamu cari F aksen hasilnya. 0. Oh, hasilnya. 0, min 3, 0. Min 1 pangkat 2. Oh, iya. Jadinya berapa? Min Min apa 3 plus? per 1. Min 3 hasilnya. Oke. Ini min. Ini plus, ini plus, ini min. Ini plus. Nah, gitu caranya, teman-teman. Paham caranya? Jadi antena ini berguna karena kembar, pasang antena ya. Kalau kembarnya 3 gimana, Bu? Antenanya 3 gitu. Oke. Kalau kembarnya 4 gimana, Bu? Antenanya 4 gitu. Nanti min plusnya ikutin di antenanya itu ikut selang-seling ya tandanya ya. Gitu. Pokoknya kalau tadi 0 yang udah diuji coba tuh 0 kok wilayahnya min. Oh ya udah berarti ini selang satu wilayah ini berarti beda nih, beda tandanya ya, plus. Kemudian di setelah min jangan yang di sini plus, tapi ingat ada antena itu ada wilayah gitu ya. Karena di sini kembar, ada kembaran gitu. Jadi yang plus itu yang di dalam antena. Kemudian baru setelah antena ini baru dia min, kemudian plus lagi. Nah, tadi yang mau kita cari yang naik dulu ya, Paris ya tadi ya. Berarti kita udah tahu nih definisinya di sini. Karena plus ini berarti naik. Ini turun. Ini tuh, nah ini perhatikan, ini nggak ada wilayah karena titik ya. Antena kan nggak usah ditulis nih. Yang di sini aja nih turun. Nah, kemudian di sini naik. Begitu. Jadi kita tinggal mendefinisikan, menyimpulkan. Jadi kurva naik pada interval yang naik aja nih, kurang X kurang dari sebelah kirinya min 1 berarti kurang dari ya. Kemudian ada 2 nih berarti atau di kanannya 3 ya, berarti X lebih besar dari 3. Nah, terus kurva turun pada interval di mana dia turun? Oh, di sepanjang ini. Ya udah. Karena dia turunnya itu sebenarnya nyambung nih. Berarti kita tulis aja nih. X dari min 1 sampai 3. Orang dia kan emang nggak boleh kan? Ya udah ini dia kayaknya discontinue nih. Kita berarti bilang X tidak sama dengan 1 begitu. Coba ya, ini sebenarnya kita nggak usah, ini kayaknya belokan di situ. Coba ya kita lihat ke apakah dia discontinue. Oh iya. Nah kalau kita kembali ke sini yang udah ada gambarnya ya, nggak usah bikin baru. Di sini sudah ada gambarnya, perhatikan nih teman-teman.
Kalau kita lihat kurvanya, dia itu, nah ini perhatikan, di X sama dengan 1, itu garis yang merah ini ya, nggak pernah dipotong oleh kurva nih, kurvanya ke sana, ini turun ya berarti ya, kan X-nya dari kiri ke kanan nih, ini turun. Nah ini kan dari kiri ke kanan nih, nah ini wilayahnya turun juga, gitu ya. Jadi ini turun, kemudian terpotong di sini, kemudian turun. Nah kalian juga boleh menuliskan dari ini atau begitu boleh, atau tadi seperti yang tadi saya min 1 kurang dari X kurang dari 1 gitu. Oke, apakah jelas teman-teman? Paham ya? Nah, Bu. Oke, apa? Saya mau nanya, itu yang tadi kurva naiknya kan itu apa? X lebih kecil dari -1 atau Ini, X lebih besar dari itu. Nah, itu sama kurva turunnya bedanya gimana, Bu? Oh, ini nih. Ini kan tanpa menggambar grafik tadi ya, kita mengerjakan soal fungsinya aja gitu kan. Nah, sekarang udah ada bayangannya nih, Jonathan. Udah ada fungsinya di GeoGebra nih. Nah, perhatikan. Kan tadi batasnya kita dapat -1, 1, tadi 1 bercabang tadi ya, ada antenanya. Kemudian ini 3. -1 di mana? Ini -1 nih. Nah, ini batas wilayah. Kemudian 1 di sini nih, 1. Ini pergantian kurva. Nah, perhatikan nih. Saat X-nya kurang dari -3 nih, -1 ya. Nih, di wilayah ini nih di gradiennya. Oke, Jonathan paham? Nah, berarti itu yang naik itu ya, Bu? Yang naik di sini. Nah, ini kemudian di sini ini dia pindah haluan nih, kurvanya kan nggak terus naik kan, tapi dia berbelok tuh, belok turun ini. Oh, ini gradiennya negatif nih, ini turun, benar kan? Tadi yang kita di ini. Nah, kemudian ini kita lihat nih di selang interval yang ini sebagiannya lagi, ini kurvanya udah ganti nih yang di atas. Kita lihat, oh ini kan kita selalu dari X juga nih. Nah, kemudian ini mulai start X sama X. Paham ya, Jonathan ya, penjelasan grafiknya ya? Oh iya, lumayan. Oke. Permisi Bu, sorry Bu, boleh kembali ke lembar sebelumnya Bu? Ke whiteboard. Oke, yang mana? Ke sebelumnya lagi, satu lagi. Oke. Oke ya, terima kasih Bu. Oke. Sudah Bu, sudah. Oke. Masih ada lagi pertanyaan tentang soal contoh 4? Paham ya? Bisa ya? Oh ya, permisi Bu Helm. Paham Berarti baru. yang X sama dengan 1 itu yang pertama kali itu turunkan Bu, yang kemudian terus naikkan Bu, yang X sama dengan 1 itu Bu. X sama dengan 1, di kirinya itu turun, di kanannya turun juga, Andaruh nih. Ya kan? Karena kalau kita lihat di sini, di garis bilangan kita, tuh nilainya setelah kita substitusi, yang ini kan tadi kita masukin 0 kan, hasilnya min tuh. Ya. Kalau misalnya nih kalian nggak yakin pakai yang min plus Ibu tadi, kalian mau coba aja semuanya nih. Misalnya di sini kalian mau coba min 2, di sini cari 2, di sini pakai 4 ya. Substitusi aja tuh kayak Bu Helen tuh. Nih, masukkan sebentar, ini bukan 2 ya, ini 4 nih, salah nih. Nah, ketemunya juga akan sama tuh. Ini min 3, ini juga min 3 saat kita memasukkan 2. Setelah kita memasukkan min 2 di sini, ketemunya adalah 5/9 itu plus kan, kemudian juga plus. Oke? Jadi kita bandingkan. Oke, nah kalau kita bandingkan pakai cara yang ini tadi, cara cepat ya. Nah, yang penting kita udah tahu batas ininya ya. Kita dapat pembuat nolnya dari sini tadi kan. Ini. Kemudian kalau ada 2, kalian tulis kembar. Nah, kembar ini bikin antena. Supaya kalian nggak keliru nanti buat nentuin plus minusnya gitu. Selang-seling ya. Selalu selang-seling. Kalian coba sekali aja nih. Nah, cobanya sekali aja di wilayah mana yang menurut kalian angkanya lebih mudah, oke? Nah, yaudah kanan kirinya itu tinggal mengikuti urut gitu ya. Oke ya? Terserah kalian mau ikutin cara yang mana. Semuanya sudah diajarkan. Ada lagi? Masih ada lagi pertanyaan?
Aman ya? Kita kembali ke latihan soal tadi. Oke, kita kembali ke sini. Masih ada contoh lagi kah? Oh, udah habis. Ya udah, kita sekarang ke nomor 3. Ada kok runyam ya. Coret-coret ya. Oke deh. Tentukan interval naik dan interval fungsi turun pada fungsi berikut. Oke, nomor A bisa lah ya. Sebentar, saya cari warna yang berbeda. Nomor A bisa, gampang. Nomor B mudah. Nomor C, kali pelangi dulu ya. Kali pelangi aja dulu, biar nggak usah pakai U kali P. Nomor D, oke kita coba nomor D ya. Nomor D, nanti nomor E buat kalian PR nih. Ini. Sama ini deh, saya pengen lihat kalian analisanya. Ini PR. Nah, 2 soal ya. Nomor 3E sama nomor 4. Itu PR, jangan lupa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Oke. Sekarang yang D ya, kita akan membahas yang D. X plus 1 dibagi X kuadrat plus 8. Kita pindah ke sini. Oke. Yuri tadi nomor berapa? Nomor 2D ya? Oke. 2D. Tentukan interval fungsi naik, dan interval fungsi turun dari fx sama dengan x plus 1 per x kuadrat. Yuri, coba minta tolong liatin ke modul. Bener nggak ini soalnya? Bener, Bu. Ini 3D, Bu. Oh, 3D. Oke, nih udah jadi 3. Bener ya soalnya ya? X plus 1 dibagi X kuadrat plus 8. Oke, nah. Pertama, kita mencari turunannya ya. Turunkan dulu fungsinya. F aksen X sama dengan, nah jangan lupa rumusnya adalah U aksen dikali V min V aksen dikali U dibagi V kuadrat. Nah, U-nya yang mana? Kita pisahin dulu biar kalian nggak bingung nih. U-nya itu yang atas ya, X plus 1. Terus kalian cari U aksen, turunan dari X itu 1 ya, jangan lupa. Kemudian V-nya itu yang bawah, X kuadrat plus 8. V aksen turunkan aja nih, jadi 2X ya. Terus kalian kali silang nih. Nah, begini penempatannya. Jadi sama dengan 1 dikali X kuadrat plus 8 dikurangi 2X dikali X plus 1. Dibagi bawah kuadrat. X kuadrat plus 8 dikuadrat. Nah, sama dengan X kuadrat plus 8 min 2X kuadrat min 2X ya. Dibagi, bawahnya diem aja, nggak usah dijabarin. Toh nanti akan difaktorkan ya. Nah, jadinya sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Dibagi X kuadrat plus 8 dikuadrat. Nah, sekarang baru kita lihat nih fungsi naik, fungsi turunnya ya. Nah, baru kita lihat. Oke, satu persatu ya dari yang naik dulu. Kurva akan naik jika F ini Bu yang aksen X apa? Salah. lebih besar daripada 0 Bu. Oke.
lebih besar dari 0. Nah, tadi turunannya adalah min X kuadrat, kok lupa saya. Min 2X plus 8 dibagi X kuadrat plus 8 dikuadrat. Nah, ini harus lebih besar dari 0. Ini 0 ya. Oke. Nah, caranya tadi kalau kita dapat pertidaksamaan pecahan gimana? Kita cari pembuat nolnya. Ya udah, berarti pembilangnya kita faktorkan ya. Kita faktorkan pembilangnya. Nah, sebelum kita faktorkan minnya kita keluarin dulu. Plus 2X min 8. Nah, bawahnya kalau difaktorin ketemunya X kuadrat plus 8 sama X kuadrat plus 8 ya. Kan kuadrat tuh. Nah, begitu. Min. Nah, sekarang kita faktorkan X kuadrat plus 2X min 8. Faktornya apa, Yuri? Ini yang bawah nggak bisa difaktorkan ya, yang bawah ya. Yang atas apa, Yuri? X. X. Ada 4-nya ya, Bu? Nih, faktornya 8. Faktornya min 8 itu berapa kali berapa nanti dijumlah ketemu 2. Faktornya 8 itu 1, 8, 4, 2, ya kan? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Iya. Nah, tinggal min plusnya nih. Nah, kamu di jumlah selisih antara dua angka ini yang dua yang mana? Yang ini ya. Ya kan? Yang ini nggak mungkin kan? Nah, sekarang yang supaya ditambahkan itu plus 2 positif. Berarti yang positif itu yang besar, yang min yang kecil kan gitu. Oke. Oke, berarti di sini plus 4, ini min 2, ini X. Oke. Kemudian yang bawah X kuadrat plus 8 bisa nggak difaktorin? Ivan, mana Ivan ya? Biar Ivan ngomong nih. Ivan, kamu ke toilet? Ya, Bu. Oh, enggak. C, mati lampu. Oke. Ivan, X kuadrat plus 8 bisa difaktorin nggak, Ivan? X kuadrat plus 8 bisa X kuadrat ya? Yang mana sih, Bu, yang atasnya? Ini loh, ini bisa nggak difaktorin? Kalau kita pindah ruas aja deh, X kuadrat sama dengan min 8. Ada nggak bilangan yang dikuadratin ketemunya min 8? Ada nggak, Pak? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti nggak bisa. Ya udah, diem aja. Diem aja ya. Nggak kelihatan warnanya. Jadi ini berarti berlaku untuk semua X. Artinya ya, karena dia nggak bisa difaktorkan. Nah, berarti pembuat X-nya kita cuma dapat dari pembilang doang nih. Berarti kita dapat X plus 4 sama dengan 0. Dari sini kita dapat X-nya adalah min 4 sama X min 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya 2. Nah, ini cuma ada 2 nilai X. Kita sekarang gambar garis bilangan. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Kemudian kita uji titik pakai 0. Yang mudah ya. 0 itu pasti di antara min 4 sama 2. 0 substitusi kemana? Ke sini pasti. Keturunannya. 0 masukkan. Berarti 0, 0. 8 ya. 8 dibagi 64 ya. Berarti positif ya, Ivan? Betul? Saya takut kecepatan nih. Saya kecepatan enggak? Ivan? Mana orangnya? Ivan. Gimana kamu? Kok hilang? Ivan? Mana sih Ivan? Oh, di sini. Ivan, betul? Iya. 0 ya, masukkan ke sini ya. Jadi 8 dibagi 64 ya. Itu positif.
Oke, berarti di sini min, di sini min dong. Betul? Iya. Oke. Nah, tadi yang ditanya adalah ini yang ditanya adalah naik. Nah, ya udah tinggal disimpulkan ini adalah turun, ini turun, ini naik. Saya kasih batasnya dulu. Ini turun. Ya udah. Jadi kurva akan naik pada interval, berarti naik ya, naik dulu nih. Oh, cuman 1 nih. Ya udah, berarti min 4 kurang dari X kurang dari 2. Selesai. Kemudian kurva akan turun pada interval, berarti ada 2 nih, berarti pakai atau ya. Yang 1 itu X-nya di kirinya min 4, jadi pakai kurang dari. Atau kemudian turun itu di kanannya 2, berarti X lebih besar dari 2. Selesai. Apakah jelas? Silakan yang belum paham boleh bertanya. Oh ya, permisi Bu Elan, kalau Boleh nomor apa? 3C itu apakah perlu ini Bu, kayak perlu dijabarkan lagi Bu, kayak yang dari ini Bu, 3C. yang dari X. Dikali pelangi. Kali pelangi. Handaru. Kali pelangi aja ya. Nanti diturunkan pakai rumus dasar biasa. Oke? Baik Bu. Oke. Kita kembali lagi ke whiteboard tadi. Saya pindah lagi ke sini. Nah, jadi teman-teman gini. Kenapa tadi di sini nggak ada pembuat nolnya ya? Ini saya geser ke sini. Penyebut ya. Penyebut. Cara ngeceknya mudah juga pakai diskriminan ya. Nih, kalau kalian nggak yakin, siapa tahu saya yang nggak bisa memfaktorkan gitu misalnya ya. Nah ini kalian kuadratkan aja nih. Oh tapi muncul X pangkat 4 ya. Dari X kuadrat plus 8 ini kalian hitung nilai D-nya. Jadi ini kan nilai A-nya kan 1, koefisien X kuadrat ya. Nilai B-nya itu 0, koefisien X nggak ada. Kemudian C-nya itu 8. Kalian hitung diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya 0 berarti 0 min 4 kali 1 kali 8. Nah perhatikan di sini adalah min 32. Kurang dari 0. Nah kemudian nilai A-nya lebih besar dari 0, berarti gambaran kurvanya dia ada di mana? Di Y negatif apa Y positif? Dia terbuka ke atas dan tidak menyentuh sumbu X. Nah, ini berarti Y selalu positif. Selalu bernilai lebih besar dari 0 ya. Y selalu nilai Y selalu positif. Jadi di sini bisa ditulis selalu positif. Kalau selalu positif, maka nanti di garis bilangan ini nggak ngaruh, nggak akan mempengaruhi. Jadi bilangan min dibagi bilangan positif, ya min aja, turun aja gitu ya. Bilangan positif yang atas positif dibagi positif, ya tetap naik aja kurvanya gitu ya. Maksudnya. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau tidak bisa difaktorkan, kalian harus analisa juga ya. Dianalisa juga dia nilai Y-nya itu selalu negatif atau selalu positif. Caranya, cara yang termudah selain yang pakai diskriminan adalah ya substitusi aja nilainya ya. Setelah dapat nilai X ini, pembuat 0 ini, kemudian kalian cari satu wilayah, satu X misalnya di sini min 5. Min 5 substitusi ke sana.
min 5 kuadrat 25. 25 tambah 8 itu adalah 33. Dikuadratin ya udah positif kan? Itu cara mudahnya. Atau 3 nih. Nah, 3 kuadrat 9 tambah 8 ya pasti positif, dikuadratin lagi. Ya udah, berarti ini penyebutnya selalu positif gitu kan? Jadi kita tinggal memperhatikan di pembilangnya aja, yang kita buat garis bilangan itu khusus untuk pembilangnya saja. Karena yang penyebutnya nggak ikut berpengaruh apa-apa. Gitu ya. Jelas ya? Tapi kalau dari penyebut bisa difaktorkan, berarti ya atas bawah kita lihat. Apakah jelas soal yang DE kita sampai jam berapa ya, Helena ya? 10.35, Bu. Oh, 10.35. Masih 15 menit lagi. Oke. Yaudah, sambil kalian mengerjakan soal ini deh. Dah, silakan. Sekarang kalian mulai mengerjakan nomor E. Kalau E kelar, kalian langsung kerjakan nomor 4 biar nggak ada PR. Nanti sambil mengerjakan, kalau ada yang mengalami kesulitan boleh bertanya, mumpung masih bisa bertanya ya, daripada nanti harus mengerjakan sendiri.